عليكم يا أخي يا أختي مولاي صل وسلم دائما أبدا على وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat saya sebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, atau disebut juga dengan Jami' At-Tirmizi. Kalau ada nanti orang menyampaikan Al-Ustaz berceramah, ini saya kutip dari kitab Sunan Tirmizi. Yang satu lagi mengatakan ini dari kitab Jami' Tirmizi. Jangan kita sangka kitab itu dua, satu. Jami' Tirmizi, Sunan Tirmizi. Kenapa dia disebut sunan? Karena isinya sunnah. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatan, kalau tiga sunan. Sunan Tirmizi artinya sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Tirmiz diambil dari kata Termez. Termez nama kota perbatasan antara Afghanistan dengan Uzbekistan, maka disebut dia dengan Imam Tirmizi. Adapun yang menyebutnya kitab Jami', Jami' artinya mencakup segala aspek, karena di dalam kitab itu ada tiga unsur, ada aqidah, ada syariah, ada akhlak. Di dalamnya ada masalah tauhid, di dalamnya ada masalah hukum halal haram, di dalamnya ada masalah akhlak. Maka dia disebut dengan Jami'. Maka inilah sumber hadis yang kita kaji subuh ini. Adapun status hadisnya, kata imam yang menulis itu langsung mengatakan hadisun hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Statusnya kata Imam Abu Isa At-Tirmizi hadisun hasan, hadis hasan. Nanti kalau ada orang lain menyampaikan, mengkritik Bapak Ibu, itu hadis dhaif, Bapak Ibu cukup jawab ini hadis hasan. Yang mengatakan hadis ini hasan ya Imam Tirmizi sendiri. Tapi kenapa ada ulama lain yang mengatakannya dhaif? Boleh jadi dia berijtihad. Di antara yang mengatakannya dhaif Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ini menjadi polemik, masalah. Kenapa hadis yang dikatakan sahih oleh si fulan, dhaif oleh si fulan? Karena masalah mensahihkan dan mendhaifkan hadis itu termasuk perkara ijtihadi. Seorang ulama berijtihad, al-mujtahid, seorang yang berijtihad, cukup syarat-syarat ijtihad. Idza asaba, kalau ijtihadnya benar, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau dia salah, lahu ajrun wahid, dia tetap dapat 1 pahala karena dia sudah berijtihad. Yang keliru itu adalah orang awam yang berpegang mati-matian dengan satu ijtihad tanpa melakukan muqaranah atau komparatif, studi banding. Makanya ke mahasiswa kalau dia ujian skripsi, saya baca hadis ini dhaif. Siapa yang bilang dhaif? Syekh fulan. Sudah kamu bandingkan dengan pendapat yang lain? Belum Pak. Satu pendapat kamu pegang. Ya, tak bisa begitu. Tengok dulu
Apa kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah? Apa kata Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami? Apa kata Syekh Abdullah Al-Ghumari? Apa kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari? Apa kata pendapat dari para ulama terdahulu, baik yang kontemporer belakangan maupun yang terdahulu? Khusus Syekh Albani, dia manusia biasa, yukhti wa yusib, dia berijtihad, benar tapi dia mungkin salah. Maka tengok pula pendapat ulama lain. Ada namanya Syekh Hasan As-Saqaf, dia pun juga mentashih, mentad'if, mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Tengok apa kata mereka. Di sana pula ada seorang ulama besar Mesir dari Al-Azhar, namanya Syekh Mahmud Sa'id Mamduh. Syekh Dr. Mahmud Sa'id Mamduh, dia menulis 7 jilid kitab, judulnya At-Ta'rif bi Awhami Man. At-Ta'rif bi Awhami, menjelaskan beberapa waham, kekeliruan. Man qassama sunan baina sahih wa dhaif. Nah, di situ khusus dia kaji beberapa hadis yang dinyatakan Syekh Albani dhaif. Ternyata setelah dia teliti, ternyata hadis itu hasan, bahkan sampai pada derajat sahih. Karena ternyata dia tengok satu riwayat, dia tidak melihat syawahid wa mutaba'at, ada riwayat-riwayat lain yang semakna dengannya. Nah, inilah perlunya komparasi. Tidak hanya dalam masalah hadis, masalah fikih juga begitu. Kata ini begini, nah tengok yang lain. Itu yang selalu kita sampaikan selama ini. Kata Imam Hanafi begini, ijtihad Hambali begini, ijtihad Syafi'i begini, kata Maliki begini, kata yang mengaku tak bermazhab begini. Nah, ini yang selalu kita kaji dalam kajian-kajian kita. Nah, adapun sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Nama kitabnya Sunan Tirmizi, status hadisnya hadithun hasan. Nama sahabat yang meriwayatkannya Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kana min du'ai Daud alaihi salam, di antara doa Nabi Daud alaihi salam, inilah doanya. Tadi sudah kita baca doa itu dan Bapak Ibu mengaminkannya di dalam doa tadi. Sebelum kita kaji, sudah kita baca duluan bersama tadi setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, meminta kepadamu, hubbak, hubbaka, cintamu. Hub, bahasa Arabnya cinta. Hubbaka, cintamu. Hubbi, cintaku. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Kalau diwaqafkan, Allahumma inni as'aluka hubbak. Kalau beramai bentuk jamak, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Tapi dalam hadis ini dalam bentuk tunggal, karena dia sendiri. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepada engkau cintamu. Apa yang dimaksud dengan cinta? Hub selalu diterjemahkan dengan cinta. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah memaknai makna hub itu, kata beliau, arti hub itu adalah mailut tab'i ila syai'i, kecenderungan hati kepada sesuatu. Itulah cinta. Pak Ustadz, kata seorang bapak-bapak, sekarang sudah tua tapi dulu kan pernah muda. Sebelumnya dulu waktu saya masih muda lajang, banyak perempuan. Ada Fatimah, ada Aisyah, ada Ngatiem, ada macam-macam, banyaklah. Tapi hati saya condongnya ke si Ani. Condongnya hati kepada sesuatu itu disebut dengan hub. Bahasa kitanya cinta. Orang barat menyebut love. Itu makna hub. Condong hati kepada sesuatu. Ini olahraga ini banyak.
ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada catur, ada renang. Tapi saya condongnya ke sini. Maka orang selalu menyebutnya hobi. Nah, itu dari bahasa Arab itu, hobi. Cinta saya. Saya kalau ke renang nih kurang suka Pak Ustaz. Kenapa? Bersentuhan dengan air. Kebetulan bintang saya Taurus, kambing. Kambing tak suka sama air. Ini bagi orang Islam yang masih percaya perbintangan. Saya kalau olahraga berkuda nih takut saya patah, jatuh nanti patah. Kalau sepak bola nih malas saya lari. Jadi apanya? Catur aja lah. Duduk berjam-jam. Tiba-tiba tak ada angin, ska katanya. Kita pun terkejut nengok dia. Banyak ini, tapi saya tertarik. Maka dia sebut hubbi. Hub, kecenderungan hati kepada sesuatu. Condong hati, maka disebut dengan hub. Jadi apa yang dimaksud di sini? Allahumma inni as'aluka hubbak. Hatiku ingin condong hanya kepada Engkau. Ada anak, banyak pilihan. Anak, harta, istri, kebun, rumah. Tapi hatiku ingin condongnya hanya kepada Engkau. Itulah yang dimintakan Nabi Daud AS. Allahumma inni as'aluka hubbak. Aku ingin hatiku condong kepada Engkau. Permintaannya satu, tapi yang dimintanya sebenarnya dalam satu permintaan itu ada dua. Aku ingin aku mencintaimu dan Engkau cinta kepadaku. Cinta yang berbalas. Kita tak mau kita cinta pada, jangankan sama Allah, sama orang aja. Makanya dulu anak-anak muda menyebut apa? Cinta kelapa. Awak cinta orang tak apa-apa. Tak berbalas. Kita ingin kita cinta, dia pun cinta. Mana yang lebih dulu? Kita dulu mencintai Allah, atau Allah tu memilih kita untuk memberikan cintanya? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad meninggalkan agama Allah ini, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau ada di antara kalian, kata Allah nih, kalau ada di antara kalian murtad meninggalkan agamaku ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Digunakan kata hub. Allah akan ganti dengan sekelompok orang, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka cinta kepada Allah. Jadi kalau menurut ayat ini, Allah duluan cinta, barulah hamba itu cinta kepada Allah. Tapi tak selamanya demikian. Kita berusaha mencintai Allah, dan Allah pun melihat hamba itu, lalu kemudian dia teteskan cintanya ke dalam hati hamba itu. Karena Nabi Daud meminta, Allahumma inni as'aluka hubbak. Aku ingin mengharapkan cintamu. Aku cinta kepada Engkau, Engkau pun cinta kepada aku. Bagaimana cinta kepada manusia? Ada seorang laki-laki namanya Qais. Dia jatuh cinta kepada Laila sampai gila. Karena gila maka dia disebut dengan Laila Majnun. Laila tak gila. Karena kalau Laila gila, bahasa Arabnya Laila Majnunah. Laila yang gila, tapi disebut Laila Majnun. Maknanya si Qais tergila-gila kepada Laila. Ini bukan fiktif. Ini bukan Romeo and Juliet yang ditulis Shakespeare. Itu mitos. Ini true story, kisah nyata. Syekh Muhammad Mutawalli Ash-Sha'rawi dalam kitab Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim, di situ disebutkannya tentang riwayat orang-orang yang sembuh di dinding Ka'bah. Beberapa orang yang sembuh di dinding Ka'bah bermunajat pada Allah. Di antaranya adalah Qais. Ketika dia sedang gila, dibawa ayahnya berziarah ke dinding Ka'bah, berdoa dan sembuh. Jadi kalau ada na'udzubillah kita yang gila gara-gara cinta, umroh ini nanti bawalah doa di dinding Ka'bah. Dalam satu syairnya bersyairlah Qais ketika dia ditanya oleh orang,
Apa kata orang bertanya kepada Qais? Alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Itu jawaban dia, 2 bait syair. Apa kata dia ketika ditanya Qais, adunya turidu amid dunya alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, kalau kau disuruh memilih, mana yang kau pilih? Kau pilih dunia atau Laila? Apa kata Qais menjawab, la ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Qais, mana kau pilih? Kau pilih dunia apa Laila? Apa kata Qais menjawab, debu yang menempel di sandal Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Bukan sandal Laila, debu menempel di sandal Laila. Saking kan gilanya cinta. Maka ulama selalu mengutip syair ini, kalau cinta kepada manusia sampai begitu dalamnya, apalagi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Debu yang menempel di sandal Laila lebih aku cintai daripada dunia beserta isinya. Berapa banyak pecinta manusia kita lewat di tempat kenangan yang pernah dia lewati dulu. Ketika melewati tapak rumah dulu Pak Ustadz di tahun 70-an, disinilah rumah tinggi. Sekarang udah jadi mall Pak Ustadz. Tapi ketika saya lewat, kerinduan hati itu hilang. Maka begitu juga pecinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban, lebih kuat lagi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang cinta kepada manusia lebih kuat daripada cintanya kepada Allah, maka Allah mengancam, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perkaranya. Maka kalau hati itu dipenuhi cinta kepada Allah, menengok Ka'bah di televisi menetes air matanya. Orang yang jahil mengatakan, kenapa kau nangis? Ka'bah itu kan batu. Memangnya Allah berada dalam Ka'bah? Laisa kamislihi syai'un. Nanti kalau ada orang mengejek begitu, bapak jawab, kau tak ngerti masalah cinta. Kalau cinta bersemayam di hatimu, debu yang menempel di sandal Laila lebih kau cintai. Makin tak paham lagi dia, karena dia tak ngaji subuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu masalah hati dia tidak bisa diceritakan dengan kata, karena letak hati cinta itu di dalam. Innal kalama la fil fuadi, kata itu letaknya di dalam, rasa itu letaknya di dalam, lalu rasa itu diwakilkan dengan kata. Innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada di dalam. Tapi biasanya lidah tak mampu untuk mengungkapkan yang ada di dalam, akhirnya dia berdusta. Saking kan inginnya lidah mewakili rasa, akhirnya dia berdusta. Apa kata bapak kepada ibu? Bu, 1000 tahun kau kan kunanti. Si ibu ni pula memahami tekstual. Bohong, aku aja udah kena kencing manis, kata dia. Oh, kau tunggu pula 1000 tahun. Padahal maksud dia, akan kunanti engkau seberapa lama pun. Oleh sebab itu, maka bagaimana cara membuktikan benarnya yang ada di dalam, benarnya yang diungkapkan mulut? Maka bukti cinta adalah sidqul lisan biqiyamil arkan. Sidqul lisan, benarnya ucapan, biqiyamil arkan, dengan melakukan, diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Seorang perempuan ketika laki-laki mengatakan kata-kata hiperbola yang terlalu berbunga-bunga, tapi bukti tak ada, orang sekarang menyebutnya gombal. Maka kalau ada nanti orang tukang cerita, saya ni sudah masuk cinta itu ke dalam, sampai tak nampak lagi saya manusia ni, semuanya hampa seperti butiran debu, yang ada hanyalah cinta kepada Allah. Kita pun mendengar cakap dia, Masya Allah. Tapi begitu azan berkumandang, dia tetap juga duduk. Pak, tak solat ke masjid, cukup cinta aja di dalam. Gombal.
Karena bukti cinta yang benar biqiyamil arkan, anggota tubuh berbuat. Tapi ada orang yang tak pernah bicara cinta pada Allah, diam. Tapi begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10 menit sebelum azan itu dia sudah bergegas berwudu, duduk di saf pertama Masjid Agung di depan mimbar menunggu solat. Itulah bukti cinta. Jangan terpukau dengan kata, jangan terpukau dengan lipstik, jangan terpukau dengan susunan kalimat yang ditata dengan indah di ujung lidah, di tepi bibir. Karena berapa banyak orang yang pandai berkata tapi tak sesuai. Sidqul lisan biqiyamil arkan, ucapan yang benar diiringi dengan bukti perbuatan yang nyata. Maka yang pertama dimintakannya adalah Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'alu hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau cintamu. Yang kedua yang dimintakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, wa hubba man yuhibbuka. Aku berharap cintamu. Yang kedua, cinta orang yang mencintaimu. Siapa itu? Al-Anbiya wal Mursalin. Level paling tinggi para nabi dan rasul yang cintanya melebihi manusia biasa. Bagaimana cintanya nabi dan rasul? Cinta yang murni itu, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, la yanqusu bil jafa wa la yazidu bil wafa. Itu ciri cinta murni, cinta sejati. La yanqusu bil jafa wa la yazidu bil wafa. Ketika dapat nikmat dia tak bertambah, ketika tak dapat dia tak berkurang. Cinta yang stabil. Jadi kalau ada orang ketika dapat nikmat, ketika sedang tak ada, down. Ini namanya cinta pulsa. Ketika penuh lancar, ketika hilang tak lancar. Bukan itu yang sejati itu. La yazidu bil wafa wa la yanqusu bil jafa. Tak bertambah karena ada nikmat, tak berkurang karena dikurangi nikmat. Itulah cinta para nabi. Apakah berkurang cinta Ayyub ketika mati anaknya, mati ternaknya, mati keluarganya, datang penyakit kulit, benci semua orang? Berkurangkah cintanya kepada Allah? Tidak. Apakah berkurang cinta Musa ketika dia naik sebagai anak angkat Fir'aun, tiba-tiba jatuh sejatuh-jatuhnya sampai tempat tinggal pun tak ada? Berkurangkah cintanya? Tidak. Apakah berkurang cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dulu digelar orang sebagai Al-Amin? Semua orang Makkah menyebut dia Al-Amin, tapi ketika dia menyuarakan kebenaran, apa kata orang? Kazzab, kazzab, pendusta. Apa kata orang? Kahin, dukun. Apa kata orang? Sahir, tukang sihir. Apa kata orang? Asatirul awwalin, tukang dongeng. Cintanya tak berubah. Cinta mereka itulah yang kita minta. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka. Cinta orang-orang yang mencintaimu dengan setulusnya cinta para nabi dan rasul. Salah satu syarat bukti cinta kepada Allah mesti mengikuti cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang Yahudi, apa kata mereka? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini anak Allah. Dalam Quran mereka disebut Allah Ta'ala, nahnu ahibba'ullah, nahnu abna'ullah. Kami ini anak Allah. Wa ahibba'uh, kami ini orang kesayangan Allah. Maka langsung datang bantahan dari Allah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Kalau ada sekarang mengaku cinta Allah tapi dia masih ikut Siddhartha Gautama, cinta palsu. Kalau mengaku cinta Allah tapi masih mengikut The Moses, Musa, cinta bohong. Kalau mengaku cinta pada Allah tapi masih mengikut Isa, Yesus Kristus, tak benar. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku.
yuhibbukumullah. Lihat bunyi kalimatnya, cinta kalian pada Allah, ikut aku, maka Allah pun pasti akan cinta kepada kamu. Jawab Amar. Menurut kaedah aslinya bunyi kalimat ini yuhibbukumullah, tapi bunyi kalimatnya fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut aku, maka Allah otomatis akan cinta kepada kamu. Jadi salah satu syarat cinta kepada Allah, mesti cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu lihat nanti ada pemikir, filosof, pemikir muslim kontemporer, Islam moderat, entah apalah namanya, mengkritik Nabi Muhammad, menghujat Nabi Muhammad, ini dalil dia bukan orang yang dicintai Allah, karena tak ada cinta Muhammad dalam hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka hubbak, aku mohon cintamu, wa hubba man yuhibbuk, cinta orang-orang yang cinta kepadamu. Ini pun maknanya dua. Aku ingin mencintai Nabi dan Rasulmu, aku pun ingin cintaku seperti cinta mereka kepadamu, walaupun tak akan. Saya sadar bahwa cinta saya tak mungkin mencapai cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Kalau memang Ustaz sadar, kenapa Ustaz tetap berdoa? Kenapa Ustaz bawa tadi kami berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Andai tak sampai ya Allah, niatku saja pun sampai jadilah. Mati kita menghadap Allah, ditunjukkan catatan amal. Memang setelah kami tengok-tengok, kata malaikat, kami pandang-pandang, kami lihat-lihat, tak sampai cintamu seperti cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada niat di hati kecilmu dan pernah kau lafazkan di mulutmu, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Nabi, Rasul, wassalihin, orang-orang yang soleh. Cintanya Said Qutb kepada Allah sampai tak mau menuliskan permintaan maaf kepada pemimpin yang taghut. Cintanya para orang-orang soleh kepada Allah sampai rela meneteskan darahnya, nyawanya untuk agama Allah. Itulah yang kita minta. Maka paling tidak pernah kita ingin bercita-cita menyamai cinta Nabi dan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik. Berikan aku amal yang dapat menyampaikan aku pada cinta. Cintana Allah tak sampai dengan lidah, cinta tak cukup dengan azam, cinta tak pas dengan kata, tapi dia mesti wal amal allazi yuballighuni ila hubbik. Berikan aku beramal supaya aku dapat dengan amal itu aku mencapai cintamu ya Allah. Subuh ini diuji, condong kepada tidur pagi sampai jam 8 balas dendam karena sudah 6 subuh tak tidur, atau datang ke Masjid Al-Falah mengaji. Tapi alhamdulillah, belum pun doa ini dibaca, belum pun dikaji, ternyata Allah sudah memilih hati bapak dan ibu. Wal amal allazi yuballighuni ila hubbik. Ya Allah, masukkan ke dalam hatiku, buat aku cinta kepada amal yang ketika aku lakukan amal itu membuat aku mendapatkan cinta. Salat subuh berjamaah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, mendapatkan keutamaan seperti salat sepanjang malam. Foto anak-anak ITS, Institut Teknologi Surabaya, salat berjamaah subuh, sambutan rektor di samping. Kalau kalian tahu pahala subuh berjamaah, kalian akan datang walaupun merangkak ke masjid ini. Rektor ITS, sebetulnya itu hadis yang dia kutip. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma habwan. Itu bunyi teks hadis. Seandainya mereka tahu apa yang disediakan Allah dalam solat isya berjamaah dan dalam solat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Salah satu yang
sediakan Allah adalah cintanya. Orang kalau sudah dapat cintanya, maka yang lain dapat. Kalau sudah dapat cinta pimpinan, maka kerja, job, proyek semua dapat. Kalau sudah dapat cinta seorang perempuan, maka yang lain pun akan dapat. Maka cintanya dulu. Di mana letak cinta? Di hati. Maka sentuhlah. Saya tak pula mau menyebutkan syair lagu itu. Nanti saya sebutkan lagu itu, Ustaz ni ngutip lagu, suka pula dia lagu pop ini. Tapi mau tak mau kita hidupkan radio, terdengar masuk ke dalam, terekam. Maka kalau sudah sentuh hati orang, maka yang lain akan dapat tangannya, dapat kepalanya, dapat dirinya, dapat hartanya, dapat yang lain. Kenapa? Hatinya sudah tersentuh. Ala fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb. Kalau cinta manusia didapat, yang lain kita bisa dapat. Berapa banyak menantu mendapatkan segalanya dari mertua. Kenapa? Disentuhnya hati mertua itu. Dapat. Anak kandung tak dapat, menantu dapat. Akhirnya orang curiga, ini jangan-jangan pakai santet nih. Padahal dia rajin sholat, cakap mertua itu di hatinya. Kalau hati manusia tersentuh bisa dapat semuanya, apalagi hati dia Rabbun Nas, Malikin Nas. Dia bukan Nas, dia bukan manusia, tapi Malikin Nas, Raja manusia, Rabbin Nas, Rabbnya manusia. Maka sentuhlah dia dengan amal-amal salih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena salat subuhmu, bukan karena tahajud witirmu, bukan. Lalu kenapa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat cintanya, cuma 15 menit solat, dari mulai solat tahiyatul masjid, menjawab azan, qabliyah subuh, solat subuh, berdoa, berzikir, pulang 15 menit. Tapi dengan itu turun cinta Allah. Berapa dibalas Allah untuk dia? Khalidina fiha abada. Dari mana Ustaz bisa menjamin orang cuma solat satu kali kok bisa langsung masuk surga? Jangankan cuma solat satu kali, tak solat pun masuk surga. Inilah dalil yang ditunggu-tunggu orang. Macam mana Pak Ustaz bisa tak solat masuk surga? Habis solat isya, pengumuman dari Imam Masjid Agung, pada Bapak Ibu sekalian, harap jangan keluar masjid dulu setelah solat isya, karena kita akan menyaksikan mu'alaf masuk Islam. Sudah gugur satu syarat, yang tak mu'alaf tak bisa, dibimbing. Betul masuk Islam atas kesadaran sendiri? Betul. Bersedia tanda tangan materai 6.000? Ya. Saya masuk Islam bukan karena paksaan, bukan karena intimidasi atasan, bukan karena ingin menikah dengan janda kaya. Habis syahadat pulang ke rumah minum kopi, batuk, mati. Inilah orang yang tak solat masuk surga. Masuk surga bukan karena tahajud, bukan karena witir, bukan karena zikir. Kenapa? Turun cinta Allah kepadanya ketika dia memilih Allah SWT. Ketika dipilihnya Allah, saat itu dengan ketulusan hatinya, apa kata dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan cinta itulah turun rahmat Allah dan dia masuk ke dalam surga Allah tanpa amal. Makanya la tuzakku anfusakum, jangan kamu sangka diri kamu suci, jangan bangga betul dengan amal. Belum tentu dengan amalmu itu kau masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tak pernah diri kita ni merasa akulah hebat, enggak. Menengok anak kecil, oh lah anak kecil, kau dosamu belum ada, kalau kau mati sekarang kau masuk surga. Menengok orang tua, Pak, engkau umurmu sudah panjang, Pak, aku belum tentu bisa hidup macam engkau. Menengok orang kafir, kau kafir saat ini, tapi kalau Allah kasih hidayah, aku sampaikan hidayah ni, aku ajak engkau masuk Islam,
dan mati engkau dalam la ilaha illallah, engkau jauh lebih suci daripada aku. Lalu apa yang mau disombongkan? Apa yang mau diangkuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang dimintakan itu adalah 3 doa Nabi Daud alaihissalam. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik. Lalu kemudian ditambah lagi doa di bawah. Apa lagi kata dia? Setelah dia minta jadikan. Setelah dapat cinta tadi, aku ingin engkau jadikan cinta itu. Allahumma, kalau yang tadi ini as'aluka, aku minta. Sekarang setelah dapat, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya. Kalau kau beri cintamu itu kepada aku, lalu aku pun cinta kepada engkau, jadikanlah cintaku kepadamu itu lebih aku cintai daripada 3. Pertama, min nafsi, daripada diriku sendiri, wa mali, daripada harta bendaku, wal ma'il barid, wa minal ma'il barid, daripada air yang sejuk. Kenapa air sejuk yang dia sebut? 3. Kalau sudah kau berikan cintamu itu padaku dan aku pun cinta kepada engkau dengan cinta yang sesungguhnya, maka jadikanlah cinta itu lebih aku cintai engkau ya Allah min nafsi, daripada diriku sendiri. Suatu ketika apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, kalau dibandingkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, aku lebih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau kebandingkan anakku, anak dengan Allah Rasulullah, aku lebih cinta Allah dan Rasul daripada anakku. Bagus kata Nabi. Kalau harta, aku lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada hartaku. Bagus. Tapi kalau untuk diri, aku belum sanggup ya Rasulullah, aku masih cinta diriku daripada Allah dan Rasul. Di situ apa kata Nabi? La ya Umar, la ya Umar, belum sampai engkau pada hakikat cinta sampai engkau lebih mencintai Allah dan Rasul daripada dirimu sendiri. Umar tidak mengkritik, langsung saat itu juga Umar mengaku, kalau begitu aku lebih cinta kepada Allah dan Rasul daripada dirimu. Lalu apa kata Nabi? Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang ya Umar. Tadi tidak, tadi engkau belum sampai, sekarang barulah engkau sampai, karena engkau sudah lebih cinta kepada Allah dan aku daripada cinta pada dirimu sendiri. Tapi ini kan ucapan. Apa iya Ustaz Abdul Somad itu sudah sampai pada tingkat lebih cinta kepada Allah daripada dirinya sendiri? Ucapan. Buktinya mana? Kita buktikan dengan perbuatan kita. Hanzalah sudah menunjukkan cintanya. Khalid ibn Walid sudah menunjukkan lebih cinta kepada Allah daripada dirinya. Diukur perjengkal per inci tada diri Abu Khalid ibn Walid terbaring di atas kasur menjelang Israel datang, menangis menetes air mata. Kenapa? Kalau diukur per inci, per jengkal badan ini, tak ada yang lepas dari 3: tusukan anak panah, tebasan pedang, sayatan pisau, tombak. Saking banyaknya berjihad fisabilillah, tak ada harga ini di hadapan Allah SWT. Ini dari engkau ya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan punya kita, bukan punya kita, titipan Allah SWT. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah? Bukan punya kita, dipegang, dijaga sejaga-jaganya. Dia punya, yang memiliki dia Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kita berusaha untuk sampai kepada tingkat itu. Maka kita baca sejarah mereka. Malam ini menikah, besok pagi perang Badar. Malam ini menikah, besok pagi perang Uhud. Tahun ketiga Hijriah, Uhud. Nabi memanggil subuh itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo jihad fisabilillah. Langsung berperang. Syahid menunggunya, mati. Lalu Nabi menengok di antara langit dan bumi, malaikat memandikan dia. Maka anak-anaknya itu dipanggil oleh para sahabat,
ya ibna ghasilil malaikah, wahai kalian anak dari orang yang pernah dimandikan oleh para malaikat. Istri pengantin baru ditinggalkan, nyawa tak dipedulikan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam, orang beriman menyebut ini hubbullah, cinta kepada Allah. Orang kafir menyebut ini apa? Gila. Jauh. Orang beriman menyebut ini hubbullah, cinta tinggi, mulia, agung. Orang kafir menyebut ini apa? Gila. Gila. Masa istri pengantin baru ditinggalkan perang jihad fisabilillah, maka dibuatkan satu rumah sakit khusus untuk orang yang mau berjihad, meninggalkan anak istri demi cinta kepada Allah. RSJ, rumah sakit jiwa. Letaknya di mana? Di Sabang. Ada rumah sakitnya di Sabang. Yang membuat apakah Pemda Aceh? Bukan. Yang membuat itu kolonial Belanda atas usul dari Snokhorgronje. Snokhorgronje pengkhianat laknatullah alaih. Dia sekarang sedang dalam kerak api neraka khalidina fiha abada. Dia itulah yang mengusulkan kepada pemerintah Belanda, coba buatkan rumah sakit jiwa di Sabang. Siapa saja orang Aceh yang meninggalkan rumah, meninggalkan istri, meninggalkan anak untuk perang melawan Belanda, tangkap karena dia itu gila. Kalau ada sekarang tokoh liberal, tokoh sekuler yang mengatakan orang berjihad itu gila, itu titisan Snokhorgronje. Nanti di neraka dia satu sel sama Snokhorgronje. Karena Snokhorgronje pun pernah 6 bulan di Makkah Al-Mukarramah belajar Islam, merubah namanya menjadi Abdul Ghafur, tapi kemudian balik kepada murtad. Jadi kalau sekarang ada pakar Islam berlabel pemikir Islam, bergelar profesor, tapi isi kepalanya sama dengan Snokhorgronje, maka itu sama tempatnya nanti di neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka dalam hadis Nabi disebut muhibbullah, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al, ya Allah jadikan hubbaka ahabba ilayya, cintaku kepada engkau lebih aku cintai daripada 3, min nafsi, daripada diriku sendiri, wa min mali, daripada hartaku. Cinta pada harta manusiawi. Bapak cinta pada mobil, cinta pada motor, cinta pada kebun sawit, cinta pada kebun karet, cinta pada kambing, manusiawi. Allah bukan menyuruh kita meninggalkan harta, tapi jangan sampai cinta itu mengalahkan cinta kepada Allah. Apa bukti cinta kepada harta tak mengalahkan cinta pada Allah? Untuk waktu yang dekat sudah store kurban. Bagi yang sudah store kurban, bagi yang belum pulang dari sini store 2 juta untuk Masjid Al-Falah. Kirimkan. Di kompleks saya sudah banyak Pak Ustaz, 20 ekor sapi. Usah kasih lagi ke situ. Bilang ke pengurus masjid, Pak, ini sudah banyak, jadi uang saya ini saya bawakan ke Masjid Al-Falah, nanti akan dikirim ke Meranti, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi. Tapi ngomong ke pengurus supaya nanti pengurus tidak suuzon, nanti dia sangka ini bapak sudah tak berkurban lagi, nanti jadi ribah. Ini tentang masalah cinta pada harta, tidak menafikan. Tapi setelah diberikan tak pula ada rasa menyesal, berkata-kata, berkalau-kalau di dalam. Akhirnya pagi tanggal 10 itu, waktu berdoa di tanah lapang pagi itu menetes air mata. Datang kawan bertanya, apa betul yang kau sedihkan nih friend? Terkenang apa? Ini sedih betul aku, 2 juta hilang kemana. Rupanya mengenang duit 2 juta, patutlah meleleh, tak putus-putus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu cinta kepada harta boleh, tapi dia tidak menafikan. Zuyina linnasi hubbus syahawat, manusia itu dihiasi dengan hub minan nisa, perempuan cinta pada istri, wal banin cinta pada anak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khailil musawwamah, kuda, kendaraan,
Dulu kuda hiasan, sekarang enggak. Wal an'am, binatang ternak. Wal harth, kebun. Tapi itu semua adalah perhiasan dunia. Cinta kepada istri bagus, dengan cinta pada istri itu hati menjadi tenang. Litaskunu ilaiha, istri membawa kepada ibadah, diingatkannya kita kepada amal soleh. Dengan cinta kepada anak, tidak menafikan cinta pada Allah, dididik dia menjadi anak yang soleh. Malah setelah kita mati mengalir amal. Waladun solihun, anak yang soleh. Cinta kepada harta, tidak menafikan cinta pada Allah. Dengan harta kita bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, zakatnya dikeluarkan. Nah, jadi saya tak ingin pula karena sudah mengkaji cinta ini lalu balik dari sini, ibu pun tak peduli pada bapak, bapak pun tak peduli pada ibu. Bu, mana teh manis nih? Maaf pak, cintaku sudah habis untuk Allah. Oh, bukan itu maknanya. Itu kaji tak betul. Nabi tetap cinta kepada Aisyah, Aisyah tetap cinta kepada Nabi, Nabi tetap mengenang Khadijah. Sudah meninggal Khadijah di Makkah, sampai di Madinah tetap dikenangnya juga. Sampai cemburu Aisyah. Kata Nabi, engkau tak bisa cemburu Aisyah ketika semua perempuan mengejekku, mencaci makiku. Khadijah lah yang beriman kepadaku. Tetap ada cinta itu di dalam, tapi bukan cinta yang menafikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kalah yang tiga, cintaku kepadamu jadikan mengalahkan cintaku pada diriku, cintaku pada hartaku, wa minal ma'il barid, cintaku kepada air yang sejuk. Kenapa disebutkan air yang sejuk di situ? Gurun pasir panas. Kalau kita di tempat yang panas, yang paling kita rindukan adalah air yang sejuk. Maka maknanya di situ adalah kiasan. Segala sesuatu yang paling menarik perhatianku, jangan sampai itu mengalahkan cintaku kepadamu, ya Allah. Untuk konteks Nabi Daud, waktu itu air. Pada konteks zaman kita sekarang, macam-macam bentuknya. Bisa dalam bentuk materi, dalam bentuk benda, dalam bentuk non materi, dalam bentuk kekuasaan, dalam bentuk kepopuleran, popularitas, kemasyhuran, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di akhir hadis Nabi SAW berkata, wa kana Rasulullah SAW, kata Abu Darda, saya tuliskan doanya saja supaya mudah dihafal untuk kelanjutan hadis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru, Nabi menyebutkan tentang Daud, yuhadis, dia bercerita tentang Daud. Di akhir hadis itu apa kata Nabi? Kana a'badan nas. A'bad diambil dari kata abad, diambil dari kata ibadah. Orang yang paling hebat kualitas penghambaan dirinya kepada Allah adalah Daud alaihissalam. Kana a'badan nas, orang yang paling hebat penghambaannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah adalah Daud alaihissalam. Hadis ini membantah perbuatan orang Bani Israel yang mengejek Nabi Daud alaihissalam. Maka dibantah dengan hadis ini. Apa kata mereka tentang Daud? Nabi Daud naik ke atas sotoh. Ini rumah tempat kita, atap rumah itu tak bisa dinaiki karena begini. Adapun di Arab, di Israel, atap rumah itu begini, datar. Kenapa kita begini? Karena hujan turun. Kenapa mereka begini? Hujan jarang turun. Jadi di atas itu mereka jalan-jalan. Jadi Nabi Daud naiklah ke atas sotoh rumah. Ditengoknya ke bawah, maaf cakap. Saya tak layak menceritakan ini, tapi mesti saya ceritakan. Karena ini penistaan mereka terhadap Nabi Daud. Ketika Nabi Daud naik ke atas, ditengoknya ke bawah, ada perempuan sedang mandi telanjang. Namanya Batseba. Lalu dipanggilnya pengawal. Pengawal, sini. Itu siapa yang sedang mandi di bawah? Kata si pengawal, itu Batseba. Panggil Batseba ke atas. Naik Batseba ke atas, suaminya sedang pergi berzina dengan Nabi Daud alaihissalam. Dari mana Ustaz baca ini? Buka Samuel 2 pasal 11 ayat 2 sampai 5. Samuel 2 pasal 11 ayat 2 sampai 5.
Samuel 2 ini di mana? Nama kitabnya The Holy Gospel. Holy Gospel disebut Injil. Holy Gospel ini dibagi dua, Old Testament, New Testament. Old Testament perjanjian lama, New Testament perjanjian baru. Dalam perjanjian lama itu ada satu kitab namanya Samuel 2 pasal 11 ayat 2 sampai 5 tentang Nabi Daud menengok orang mandi perempuan namanya Batseba. Maka Nabi membantah, karena a'badan nas, orang yang paling hebat ibadahnya Daud alaihissalam. Makanya dalam Islam diajarkan puasa paling hebat, ahabbus sayam ilallah, puasa yang paling dicintai Allah. Puasa siapa? Puasa Daud, karena mereka mengejek Nabi Daud luar biasa. Samuel 2 pasal 12 ayat 11 ayat 12. Samuel 2 pasal 12 ayat 11 ayat 12. Di situ mereka ejek lagi. Karena Daud sudah berzina dengan istri orang, maka istri-istri Daud pun ditiduri orang. Waduh, penistaan luar biasa kepada Nabi Daud alaihi salam. Disebutkan lagi Samuel 2 pasal 16 ayat 2 ayat pas Samuel 2 pasal 16 dalam ayat yang ke-16 ayat 21 22. Ayat 21, ayat 22. Di situ lebih kotor lagi. Daud keluar dari kamarnya dalam keadaan telanjang di depan gundik-gundik istri-istrinya. Oh, Nabi Daud dinodai. Maka datanglah Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW mensucikan Daud dari tuduhan-tuduhan yang jahat. Bani Israel luar biasa penistaannya kepada nabi-nabi itu. Makanya dalam Islam Nabi itu maksum. Nabi Daud disebut dalam Quran secara teks. Kalau secara dhamir saya tak hitung. Yang teks memang nama Daud disebut 15 kali. Daud dalam Quran disebut 15 kali dalam Quran. Untuk apa? Mensucikan dia dari tuduhan-tuduhan Bani Israel yang jahat menodai kemaksuman nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk kata Muhammad, dalam bentuk Rasul, dalam bentuk Nabi kita tak hitung. Dalam kata Muhammad hanya 4 kali dalam Quran. Muhammad hanya 4 kali. Tapi Daud 15 kali untuk mensucikan dia. Dia disifati Allah dalam Al-Quran, innahu awwab. Nabi Daud itu awwab, orang yang istiqamah dalam jalan kebenaran. Puasa yang paling hebat puasa Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid, kami lunakkan besi untuk Daud. Daud orang yang paling hebat selama jadi raja, tapi dia tetap bekerja. Apa kerja dia? Diambilnya besi, karena dia bisa melunakkan besi, membuat baju besi dengan tangan, dijualnya. Maka disebut kerja yang paling bagus kerja Nabi Daud. Dia bekerja dengan tangannya. La ya'kulu illa min kasbi yadihi, dia tidak makan melainkan dengan kerja tangannya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca, kenapa Daud ini seringkali dipuji? Karena penistaan yang luar biasa terhadap Nabi Daud alaihissalam. Jadi anak-anak kita nanti ceritakan yang benar tentang Daud. Nanti dia nanya, Daud ini siapa? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara namanya Yahuza. 10 ke bawah dari Yahuza. Yahuza terus ke bawah pas ke 10. Itulah dia Daud alaihissalam. Jadi dia masih titisan Nabi Ibrahim. Bertemu nasab Daud dengan nasab Muhammad pada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Yahuza. Ke-10 setelah Yahuza itu adalah Daud alaihissalam. Orang Ibrani menyebutnya David. Makanya orang Barat menulis namanya David. Dalam Islam, dalam Arab disebut Daud. Daud itu artinya dalam bahasa Arab mahbub. Diambil dari kata hub.
sesuai doanya dengan namanya. Mahbub, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dapatnya cinta itu. Tapi orang Islam sekarang kalau ngasih nama anak, suruh cobalah, nanti orang yang tak ikut ngaji, coba bapak tawari, kalau anaknya laki-laki, ini ada 2 nama, kamu pilih Mahbub atau David. David ajalah, keren. Ada hal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kaji kita pada subuh kali ini. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa mali wa minal ma'il barid. Itulah dia, nanti bisa dipoto, di copy, di share untuk menjadi amalan, dibaca setelah salat. Ini tentang doa Nabi Daud alaihissalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah, mati kita berjumpa dengan Nabi Daud alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Seperti biasa kita akan bahas dalam tanya jawab, baik di kertas ataupun langsung. Ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun.